Tuhan, kami mengucap syukur untuk malam ini. Kami boleh ada di sini bersama-sama walaupun secara virtual. Tetapi kami yakin kami berhimpun di dalam nama-Mu dan Engkau ada di antara kami. Tuhan, sertai kami dalam perbincangan kami atas firman-Mu malam ini. Tuhan, singkapkanlah diri-Mu sendiri. Wahyukanlah diri-Mu. Sehingga melalui firman kami makin mengenal Dikau, makin mengenal kehendak hati-Mu. Sehingga kami hidup sesuai dengan firman-Mu, Tuhan. Urapilah perkataan-Mu dengan kaya, Tuhan, supaya kami boleh lebih banyak mendapatkan diri-Mu sendiri dan bukan pengetahuan yang mati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, saudari, malam ini kita melihat satu ayat saja, yaitu Kitab Kejadian pasal 1 ayat 2. Saya pasal 1 ayat 2. Baik. Kita baca dulu Kitab Kejadian pasal 1 ayat 2, yaitu bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Di ayat 1, waktu kita pertemuan pertama, harusnya saudara-saudari hafal. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian di ayat 2 dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, saudara-saudari, sekarang saya ingin, karena ini bincang-bincang, saya ingin supaya lebih interaktif, maka saya akan memberikan polling. Saudara-saudari, tolong sebentar ya. Baik, saudara-saudari sudah bisa lihat pollingnya? Ya, nah saudara-saudari tolong diisi pertanyaan pertama ya. Amin. Bisa diisi? Apa maksud bumi belum berbentuk dan kosong? Saudari bisa diklik di HP-nya atau di komputernya ya. Ini saya lihat kok belum diisi ya. Saudari silakan diisi. Apa maksud bumi belum berbentuk dan kosong? Apakah pada saat diciptakan bumi belum berbentuk dan kosong? Atau pada saat itu mungkin terjadi sesuatu, ya, tetapi tidak tahu apa yang terjadi. Atau pada saat itu ada penghakiman Allah atas bumi. Ya, saudari bisa isi? Amin. Saudari, ini bukan ujian ya, jadi menurut Anda yang mana Anda isi saja, ya, karena ini akan menarik ketika kita membincangkan ayat ini di malam ini ya. Ya, baik. Pertanyaan kedua ya. Saudara-saudari bisa di-scroll sendiri ya. Berapa lama jarak waktu antara Kejadian pasal 1 ayat 1 dan Kejadian pasal 1 ayat 2? Berapa lama? Apakah tidak ada jarak waktu atau jarak waktunya sangat lama atau tidak tahu? Ya. Baik. Kemudian pertanyaan ketiga, apakah makna dari gelap gulita menutupi samudra raya? Saat diciptakan masih seperti itu, bumi gelap dan ditutupi samudra raya, atau tidak ada makna? Atau gelap gulita dan samudra raya ada kaitan dengan penghakiman Allah? Atau tidak tahu? Ya. Baik, saya lihat di sini masih 9 orang yang isi. Oh, sekarang sudah 12 orang. Saudara boleh isi ya. Amin. Yang keempat,
Apakah makna roh Allah melayang-layang di atas permukaan air? Nah, apakah itu memang pekerjaan roh Allah atau tidak ada makna, atau ini menandakan permulaan pekerjaan roh Allah setelah bumi gelap gulita dan ditutupi samudra raya? Atau tidak tahu, ya. Kalau saudara tidak tahu, ya diklik tidak tahu, ya. Yang kelima, hanya 5 pertanyaan saja, saudara-saudari. Apakah makna Kejadian pasal 1 ayat 2 dalam kehidupan rohani kita? Apakah tidak ada makna? Atau ini hanya fakta sejarah? Atau pasti ada makna tapi tidak tahu, ya? Atau ayat ini berbicara juga tentang kondisi kehidupan rohani kita, ya? Baik, saudari, saya beri waktu mungkin 2 menit, ya. Apakah saudari oke? Ya, diisi saja, saudari pilih yang mana, di scroll saja, ya, dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan kedua, lalu Anda pilih. Puji Tuhan, sekarang sudah ada 30 orang yang ngisi, ya, dari 85 orang. Ya, silakan diisi, saudari. Ya, saya beri waktu 1 menit lagi, ya, 1 menit lagi. Ya, ini baru 37% yang mengisi, ya, belum 50% ini. Ya, saudari nggak usah takut kalau salah, nggak ketahuan, saya juga nggak tahu siapa yang salah, siapa yang benar, ya. Karena ini bukan ujian, ini cuma ingin saudara-saudari, saya ingin saudara-saudari mulai untuk merenungkan ayat ini, ya. Hanya 1 ayat saja malam ini, yaitu Kitab Kejadian pasal 1 ayat 2, ya. Baik, puji Tuhan, masih 40% yang mengisi, ya, masih 36 orang. Ya. Silakan saudari, bisa diisi pertanyaan 1, 2, 3, 4, dan 5, ya. Amin. Ya, masih 43%, ya, masih 38 orang yang mengisi. Ya, baik. Oke, karena waktu, saya akhiri pollingnya, ya. Terima kasih untuk yang berpartisipasi. Sekarang ada 40 orang, ya, dari 88 partisipan, ya, 45%. Ya, baik. Sekarang saya saudari bisa lihat, ya, hasilnya di sini, ya. Pertanyaan pertama, ya. Apa maksud bumi belum berbentuk dan kosong? Ya. Ada 10 orang yang mengatakan bahwa pada saat diciptakan memang bumi itu belum berbentuk dan kosong, ya, 10 orang. Yang 8 orang berkata, ya, pada saat itu mungkin terjadi sesuatu, tapi nggak tahu apa yang terjadi, ya. Nah, 22 orang, 55% tahu, ya, bahwa itu ada penghakiman Allah atas bumi. Ya, memang itu benar, ya. Yang nomor 2, berapa lama jarak waktu antara Kejadian pasal 1 ayat 1 dan Kejadian pasal 1 ayat 2? 6 orang berkata nggak ada jarak waktu, ya. 25 orang berkata jarak waktunya sangat lama. Ya, ini memang benar, ya. Yang 9 orang tidak tahu, ya. Baik. Pertanyaan ketiga, apakah makna dari gelap gulita menutupi samudra raya? Nah, 9 orang berkata saat diciptakan masih seperti itu. Bumi gelap dan ditutupi samudra raya. Nah, kemudian 28 orang berkata gelap gulita samudra raya ini ada kaitan dengan penghakiman Allah. Ya, ini memang benar, ya. Nah, 3 orang tidak tahu. Baik. Pertanyaan keempat, apakah makna roh Allah melayang-layang di atas permukaan air? 5 orang berkata, ya itu memang pekerjaan roh Allah, ya. Tetapi ada 35 orang, ya ini yang benar, ini menandakan permulaan pekerjaan roh Allah setelah bumi gelap gulita dan ditutupi samudra raya. Baik. Pertanyaan terakhir,
Apakah makna Kejadian pasal 1 ayat 2 dalam kehidupan rohani kita? Ya, 2 orang berkata, ini hanya fakta sejarah. Ada 12 orang, pasti ada makna tapi tidak tahu. Nah, 26 orang, ayat ini berbicara juga tentang kondisi kehidupan rohani kita. Ya, ini yang benar. Ya, baik. Saudara-saudari, terima kasih untuk partisipasi dari mengisi polling ya. Nah, ini yang menarik karena ini yang akan kita bahas malam ini. Baik, saya akan kembali ke share screen. Ya. Saudari, Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 ini memang adalah saling berkaitan. Tetapi agak aneh ketika kita membaca ayat 1 bahwa Allah pada mulanya itu menciptakan langit dan bumi. Ya. Allah menciptakan langit lebih dulu, baru bumi. Tetapi di ayat 2 dikatakan, bumi belum berbentuk dan kosong. Coba saudara-saudari bisa merenungkan, ada keanehan di sini tidak? Allah menciptakan, tetapi ayat 2 berkata, loh, bumi belum berbentuk dan kosong. Kemudian ada gelap gulita, menutupi samudera raya. Lalu roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, mari kita lihat terjemahan yang lebih tepat di sini. Kata terjemahan yang lebih tepat, di depan kata bumi itu ada tambahan kata tetapi. Ya. Tetapi bumi menjadi. Ya. Jadi kata tetapi ini menunjukkan adalah lawan dari ayat sebelumnya. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah itu adalah Allah yang sempurna. Dia pasti menciptakan langit dan bumi secara sempurna dan indah. Nah, namun di ayat 2 dimulai dengan kata tetapi. Berarti di sini ada sesuatu yang terjadi. Di mana bumi kemudian menjadi sia-sia dan kosong. Jadi bukan belum berbentuk. Tetapi di sini adalah menjadi sia-sia dan kosong. Kata menjadi ini berarti ada suatu perubahan. Ini sama seperti cerita istri Lot. Ya, saudara-saudari masih ingat istri Lot? Bahwa ketika Lot dan istrinya bersama dengan 2 anak perempuannya dibawa ke luar rumah oleh 2 malaikat. Ya. Kemudian malaikat berkata bahwa mereka berlari terus ke depan dan melihat ada gunung di depan mereka dan mereka harus ke sana. Dan tidak boleh menoleh ke belakang. Nah, ketika api dan belerang mulai membakar rumah Sodom dan Gomora waktu itu, di tengah perjalanan, istri Lot menoleh ke belakang. Maka Alkitab berkata, maka dia menjadi tiang garam. Nah, kata menjadi di situ, itu kata yang sama yang dipakai di Kitab Kejadian pasal 1 ayat 2. Jadi pada waktu istri Lot, sebelumnya dia bukan tiang garam. Dia manusia yang hidup. Dia bisa berlari. Karena dia menoleh ke belakang, maka dia menjadi tiang garam. Nah, sama juga dengan ayat 2 di sini. Allah menciptakan langit dan bumi. Dia adalah Elohim. Dia adalah Maha Kuasa yang setia. Maka dia menciptakan langit dan bumi betapa indah dan sempurna. Namun di ayat 2, ada suatu kondisi yang berbeda dengan ayat 1. Dimulai dengan kata tetapi. Bumi menjadi. Nah, ini adalah suatu perubahan.
Menjadi apa di sini? Pertama adalah sia-sia dan kosong. Nah, kita akan melihat ini. Sia-sia dan kosong. Ini bukan hanya sekedar fakta sejarah, tetapi ini juga mengandung makna kerohanian kita. Sehari-hari kita harus percaya bahwa Alkitab, firman Allah adalah hembusan Allah. Maka ketika kita datang kepada firman, kita perlu menerima dengan menghirupnya. Dan firman Tuhan ini pasti berguna untuk kehidupan kerohanian kita. Jadi Alkitab, kita jangan datang kepada Alkitab menganggap Alkitab adalah buku ilmu pengetahuan. Tetapi Alkitab adalah hembusan Allah. Di mana melalui firman yang Allah hembuskan, kita harus menghirupnya. Kita harus menerapkannya dalam kehidupan kerohanian kita. Dan di sini sangat baik untuk menerangi kondisi kerohanian kita. Bumi tadinya baik, tadinya bagus. Tetapi kemudian menjadi. Ini ada suatu perubahan. Dan perubahannya perubahan yang jelek. Menjadi sia-sia dan kosong. Kemudian ada gelap gulita. Kita tahu Allah adalah terang. Allah tidak mungkin menciptakan gelap gulita. Tetapi di sini tiba-tiba ada gelap gulita yang menutupi samudra raya. Artinya bumi ini ditutupi oleh samudra raya, ditutupi oleh air. Daratan ditutupi oleh air. Seluruh bumi ditutupi oleh air. Tetapi kemudian roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Apa maksudnya ini? Nah, saudara-saudari, semoga malam ini dengan waktu yang singkat kita bisa melihat makna yang ada di dalam ayat ini bagi kehidupan kerohanian kita. Ya, karena itu bincang-bincang Alkitab kita ini adalah bagaimana menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, saudara-saudari, mari kita lihat. Sesungguhnya Allah menciptakan bumi itu secara teratur. Tidak mungkin dia menciptakan bumi itu dalam kondisi sia-sia, kosong, penuh gelap gulita, ya, dan dipenuhi oleh air. Apa buktinya? Kita bisa baca di Ayub pasal 38 ayat 4 sampai 7. Saya bacakan di ayat 4 ya. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Nah, saudara-saudari, di sini adalah saat Allah meletakkan dasar bumi. Apa yang terjadi? Ya. Nah, di ayat 7 dikatakan, pada waktu itu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama. Dan semua anak Allah bersorak-sorai. Siapa itu bintang-bintang fajar? Ya, bintang-bintang fajar ini sebetulnya bukan benda mati. Apakah benda mati bintang itu bisa bersorak-sorak? Nggak mungkin. Ya. Nah, bintang-bintang fajar ini tentu adalah para malaikat. Karena pada waktu itu Allah menciptakan langit dan bumi, Allah juga sudah menciptakan berbagai macam makhluk hidup. Dan makhluk hidup yang tertinggi saat itu adalah malaikat. Di mana para malaikat ya, ketika melihat Allah meletakkan dasar bumi, mereka bersorak-sorak. Mengapa ada malaikat? Karena malaikat adalah bagian dari langit. Ingat di ayat 1 dikatakan Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti langit diciptakan lebih dulu. Nah, ketika Allah menciptakan langit, Allah juga menciptakan makhluk hidup, yaitu para malaikat. Baru Allah menciptakan dasar bumi, meletakkan dasar bumi. Nah, ketika Allah meletakkan dasar bumi, para malaikat bersorak-sorak, bersorak-sorai. Mereka memuji Tuhan. Mereka bersuka cita. Betapa indah bumi yang diciptakan oleh Allah. Coba, kalau bumi penuh dengan kegelapan, lalu sia-sia dan kosong,
Mana mungkin para malaikat itu bersorak-sorak? Tidak akan mungkin. Nah, saudara-saudari, karena itu di antara Kejadian pasal 1 ayat 1 dengan ayat 2 ini ada suatu misteri. Bahwa tadinya Allah menciptakan segala sesuatu secara indah, sempurna, teratur, tetapi terjadi di ayat 2, bumi menjadi sia-sia dan kosong. Ya, baik. Mari kita lanjutkan. Di Yesaya pasal 45 ayat 18 juga dikatakan, beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Langit lebih dulu ya, menciptakan langit. Dialah Allah. Kemudian yang membentuk bumi, menjadikannya dan yang menegakkannya. Dan ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didiami. Nah, karena itu kita yakin, saudara-saudari, bahwa ketika Allah menciptakan langit dan bumi di ayat 1, itu sudah ada makhluk-makhluk hidup yang ada di bumi. Makhluk-makhluk hidup yang sudah hidup di bumi. Karena itu, para ahli geografi, ahli geologi, maksudnya geologi yang belajar ilmu bumi, itu mengukur bumi ini umurnya sudah ratusan tahun. Ratusan tahun lamanya. Padahal sejarah Adam, nenek moyang manusia, sampai ke kita itu baru 6.000 tahun. Nah, ini berarti makhluk-makhluk hidup seperti dinosaurus, manusia purba, Epicantropus erectus ya, yang mana ada manusia yang disebut manusia purba, yang tinggi, besar, dan sebagainya. Lalu dinosaurus yang hewan-hewan yang ada di film-film yang kita lihat itu memang ada fosil-fosilnya. Dan umurnya memang ratusan tahun yang lalu. Berarti memang mereka masih hidup waktu itu. Nah, kapan mereka hidup? Mereka hidup bukan di zaman Adam. Mereka hidup di zaman sebelum Adam. Yaitu di Kejadian pasal 1 ayat 1. Nah, maka kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 itu adalah penciptaan permulaan Allah. Ya, saudara-saudari bisa catat, itu adalah penciptaan permulaan Allah. Di mana Allah menciptakan langit dengan makhluk hidup, yaitu para malaikat. Allah juga menciptakan bumi dengan berbagai makhluk hidup. Karena memang Allah menciptakan bumi bukan supaya kosong. Jadi kalau tadi dikatakan, tetapi bumi menjadi sia-sia dan kosong, ini berarti ada sesuatu yang aneh yang terjadi. Karena Allah sebermula tidak menciptakan bumi itu supaya kosong, tapi yang membentuk bumi untuk didiami. Ya, baik. Mari kita lihat poin pertama kita ya. Tetapi bumi menjadi sia-sia dan kosong. Nah, apa yang terjadi? Nah, di catatan di sini bahwa sebelum Adam, zaman Adam itu ada pemberontakan iblis. Nah, penghakiman atas iblis, yaitu malaikat-malaikat dan atas makhluk-makhluk hidup yang hidup pra-Adam di bumi, yang bergabung dengan iblis dalam pemberontakannya, dan atas langit dan bumi sendiri, mereka mengalami penghakiman Allah. Jadi saudari, ayat 2 terjadi penghakiman Allah. Sehingga bumi menjadi sia-sia dan kosong. Dan sebab musabab penghakiman Allah ini adalah pemberontakan iblis. Nah, sekarang kita melihat sedikit sebetulnya asal mula iblis itu dari mana ya. Nah, di kitab Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 15 ya. Di situ saya katakan tidak usah dibaca karena waktu ya. Ada
dikatakan di sini ayat 12, hai bintang timur putra fajar. Ya. Nah, ada terjemahan lain yang menerjemahkan ini namanya Lucifer. Ya. Nah, tadinya dia ada di langit. Engkau sudah jatuh dari langit dan dijatuhkan ke bumi. Ya, dijatuhkan ke bumi. Mengapa Lucifer ini dijatuhkan di bumi? Nah, Lucifer adalah penghulu malaikat atau kepalanya malaikat. Nah, karena dia sempurna dan elok, akhirnya dia sombong. Nah, Anda baca di ayat 13 sampai 14, ada 5 kali dia berkata, aku hendak. Ya. Pertama adalah, aku hendak naik ke langit. Yang kedua, aku hendak mendirikan takhtaku. Yang ketiga, aku hendak duduk di atas bukit perkemahan. Yang keempat, aku hendak mengatasi ketinggian awan-awan. Dan yang terakhir, yang kelima, aku hendak menyamai yang maha tinggi. Oh, Lucifer begitu sombongnya, dia mau menjungkirkan takhta Allah, dan dia mau duduk di atas takhta Allah. Dan mau menyamai yang maha tinggi. Ini disebut kudeta. Maka Allah menghukumnya dan menjatuhkannya ke bumi. Dan pada waktu itu, Lucifer menurut kitab Wahyu pasal 12, dia juga mengajak sepertiga jumlah malaikat pada waktu itu bersama-sama dia memberontak. Dan juga makhluk hidup yang ada di bumi, ada juga bersama-sama dengan dia memberontak kepada Allah. Nah, maka Allah menghukum Lucifer, dijatuhkan dari langit ke bumi. Maka pada waktu itu, langit menjadi gelap. Langit menjadi gelap. Maka di Efesus dikatakan bahwa kita sebagai gereja bukan melawan musuh kita bukan darah dan daging. Tetapi adalah penguasa-penguasa dan pemerintah-pemerintah angkasa. Mengapa? Karena memang iblis, Lucifer ini, begitu dijatuhkan Allah dari langit, dia menjadi iblis atau Satan, yang adalah musuh atau seteru Allah. Maka langit langsung menjadi gelap. Langit menjadi gelap. Dan di langit ini ada penguasa, yaitu Satan atau iblis. Kemudian bumi. Bumi dipenuhi oleh air. Dan di dalam air itu banyak roh-roh najis. Nah, maka tidak heran waktu Tuhan mengusir setan, ya, lalu setan itu, pada waktu itu ribuan setan, legion itu masuk ke babi-babi. Dan kemudian babi-babi itu terjun ke laut. Terjun ke jurang. Karena di dalam jurang itu ada air. Mereka masuk ke sana. Maka di dalam air, di dalam lautan, memang banyak roh-roh najis. Nah, inilah asal mula yang terjadi di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 2. Ya. Nah, di dalam kitab Yeskiel ini juga menambahkan kisah ini. Raja Tirus di sini adalah lambang dari iblis. Yang tadinya Allah menciptakan dengan gambar dan kesempurnaan, penuh hikmat dan maha indah. Ya. Nah, iblis ditempatkan di ayat 14, ditempatkan dekat kerub di Gunung Kudus Allah. Itulah sebabnya mengapa di zaman Ayub, iblis masih bisa datang ke rapat Allah di surga. Karena kedudukannya pada waktu dia diciptakan itu sangat tinggi. Iblis pada waktu itu, yang sebelum jatuh, dia adalah kepala malaikat, dia memiliki fungsi sebagai raja yang mewakili Allah dan sebagai imam yang melayani Allah. Tentu raja ini dia adalah wakil otoritas Allah. Dia bukan yang ada di takhta Allah. Dia hanya wakil otoritas Allah. Dan itu sudah tinggi. Maka kedudukannya dia adalah yang tertinggi di antara seluruh makhluk hidup di zaman itu. Tetapi karena dia sempurna, dia sombong, akhirnya dia ingin menduduki takhta Allah dan mau menyamai yang maha tinggi. Maka akhirnya dia dihukum Allah.
dibuang ke bumi dari langit. Ya, di ayat 15, engkau tak bercelah sejak hari penciptaan. Dan itulah Lucifer. Baik, kemudian kita lihat di sini, ya, kubuangkan engkau dari gunung Allah, kerub yang berjaga. Ayat 17, engkau sombong karena kecantikanmu. Hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar. Kemudian ayat 18, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Itulah sebab musabab mengapa dikatakan tetapi bumi menjadi. Karena ada proses pemberontakan malaikat yang dijatuhi hukuman Allah sehingga malaikat ini menjadi iblis yang artinya musuh Allah atau Satan yang artinya seteru Allah. Nah, mari kita lihat kata sia-sia dan kosong. Ini adalah akibat penghakiman Allah. Ya, tadinya tidak ada sia-sia dan kosong. Allah menciptakan alam semesta dengan indah. Namun bumi menjadi sia-sia dan kosong karena adanya penghakiman Allah. Nah, maka di Yeremia pasal 4 ayat 23, aku melihat kepada bumi ternyata campur baur dan kosong. Dan langit tidak ada terangnya. Di Yesaya pasal 24 ayat 1, Tuhan menanduskan bumi, menghancurkannya, membalikan permukaannya, dan menyerahkan penduduknya. Di Yesaya pasal 34 ayat 11, Tuhan menjadikannya campur baur dan kosong tepat menurut rencananya. Saudara-saudari, akibat penghakiman Allah terjadi sia-sia dan kosong. Nah, inilah juga situasi manusia. Pemberontakan iblis adalah dosa. Dan dosa yang pertama adalah memberontak kepada Allah. Tidak taat kepada Allah. Dan sebetulnya itulah ketika iblis mengajak manusia berbuat dosa. Dosa manusia yang pertama juga adalah tidak taat kepada perintah Allah. Dan akhirnya manusia jatuh di dalam dosa. Dan apa kehidupan manusia di dalam dosa adalah sia-sia dan kosong. Ada satu kitab di dalam Alkitab yang paling sering mengatakan kata sia-sia. Nah, saudara-saudari tentu yang ingat adalah kitab Pengkhotbah. Kitab ini ditulis oleh Raja Salomo. Raja Salomo, dia juga adalah yang menulis kitab Amsal. Penuh dengan hikmat. Tetapi karena Raja Salomo kurang setia. Dia menikahi ratusan. Bahkan kalau boleh dikatakan istrinya saja, istri yang resmi dan selir kalau dijumlahkan itu 1.000 orang. Dan begitu banyak perempuan-perempuan ini yang membawa dia akhirnya menyembah berhala. Nah, sehingga kerajaannya terpecah menjadi 2. Kerajaan Israel yang di utara dan yang di selatan, yaitu kerajaan Yehuda. Saudara-saudari, akhirnya pada waktu tua, Salomo menuliskan kitab Pengkhotbah. Boleh dikatakan kitab Pengkhotbah ini adalah kitab pertobatan Salomo. Mengapa saya bilang waktu tua? Karena di kitab Pengkhotbah pasal 12, Salomo mengingatkan orang-orang muda. Hai orang-orang muda, mengingatlah Tuhanmu, penciptamu pada masa mudamu. Nah, berarti Salomo sudah tua. Dia menyesali ketika dia masih muda sampai tua. Dia tidak setia kepada Allah. Dan akhirnya kesimpulan hidupnya adalah, dia berkata di kitab Pengkhotbah, segala sesuatu adalah kesia-siaan. Lalu dia berkata, di bawah matahari ini, segala sesuatu adalah sia-sia. Sia-sia. Oh, saudara-saudari. Padahal Salomo adalah raja yang terkenal. Dia punya kekuasaan, dia punya hikmat, dia punya kerajaan, dia punya harta,
Apapun dia punya. Mungkin kita ada yang kepingin punya ini, punya itu. Salomo lengkap, komplit. Apapun dia punya. Nama besar, kuasa, harta benda, kenikmatan hidup, kenyamanan, apapun dia punya. Tetapi sampai tua, dia menyimpulkan hidupnya adalah sia-sia. Sia-sia. Oh, bukankah ini juga adalah situasi hidup kita? Kalau kita tanpa Tuhan, tidak ada Tuhan, di dalam penghakiman Tuhan, kita akan menempuh hidup yang sia-sia dan kosong. Sia-sia dan kosong adalah akibat dari penghakiman Allah. Baik, kita lanjutkan. Poin berikutnya, gelap gulita menutupi samudera raya. Nah, di sini ada dua. Ada gelap gulita, ada samudera raya. Adalah air. Ini juga adalah tanda dari penghakiman Allah. Allah itu terang. Allah, di dalam Allah tidak ada kegelapan sama sekali. Nah, ketika Allah menghukum iblis, seluruh langit menjadi gelap. Bumi dipenuhi dengan kegelapan. Karena kegelapan itu adalah hukuman Allah. Seperti di kitab Keluaran pasal 10. Ini adalah kisah ketika Allah memberikan tulah kepada orang Mesir. Waktu itu Tuhan menyuruh Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir. Lalu datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Jadi kegelapan adalah salah satu tanda hukuman Allah. Dan kegelapan ini Allah pakai nanti setelah zaman kasih karunia ini berakhir. Saudara-saudari, setelah zaman kasih karunia ini berakhir, datanglah kerajaan 1000 tahun. Nah, orang-orang yang tidak berbagian di dalam kerajaan 1000 tahun akan dihukum kemana? Maka mereka akan dihukum di luar kerajaan, yaitu di dalam kegelapan. Selama 1000 tahun. Jadi kegelapan ini adalah tanda penghakiman Allah. Selanjutnya, ya di Wahyu pasal 16 ayat 10 ya. Di situ kerajaannya menjadi gelap. Ya, baik. Kemudian kita melihat selanjutnya adalah mengenai air. Ya. Nah, memang di dalam Alkitab air itu ada 2 pemaknaan. Ada makna air itu melambangkan hayat. Karena itu di Yohanes pasal 4 ayat 10 Tuhan berjanji kepada perempuan Samaria bahwa aku akan memberikan air. Kalau kau minum air ini, kau tidak akan haus lagi sampai selama-lamanya. Ya, bahkan di Yohanes pasal 7 Tuhan berkata, barang siapa yang haus, hendaklah ia datang kepadaku dan meminum. Ya. Lalu sampai di kitab Wahyu, dari takhta Allah keluar sungai air hayat. Jadi air ada makna, di situ adalah melambangkan hayat. Namun di ayat 2, Kejadian pasal 1 ayat 2, samudera raya ini adalah air yang melambangkan kematian. Dan ini adalah hukuman. Ya, seperti air bah. Ya, ketika Tuhan menghukum seluruh makhluk hidup, kecuali Nuh dan keluarganya, Allah menghukum dengan air bah. Karena itu air bah adalah hukuman. Dan ketika kita dibaptiskan, kita masuk ke dalam air. Nah, air itu melambangkan air kematian. Karena kita dimasukkan ke dalam air, itu adalah kita mati bersama Kristus. Nah, masih ingat juga ketika Tuhan membuat mukjizat, air menjadi anggur. Pada waktu itu Tuhan menyuruh pelayan-pelayan untuk mengisi tempayan-tempayan penuh dengan air. Nah, air di situ adalah air kematian juga. Nah, setelah itu ketika kepala pemimpin pesta mencedok air itu, apa yang dia rasakan bukan air, tetapi anggur. Itulah
mukjizat Tuhan Yesus yang pertama. Mengubah air menjadi anggur. Karena anggur itu berhayat. Itu menunjukkan hayat kebangkitannya. Dari kematian, dia ubah menjadi kebangkitan. Nah, maka ketika bumi dipenuhi oleh kegelapan dan samudra raya, ini adalah hukuman Allah. Dan Allah menghukum dengan gelap dan kematian. Maka seluruh makhluk di atas bumi pada waktu itu mati karena dipenuhi oleh air. Maka seluruh bumi ditutupi dengan samudra raya. Melambangkan bahwa bumi dipenuhi dengan kematian dan dibawa kematian. Ya baik. Nah sekarang kita masuk ke roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya. Saudari, apa maksudnya roh Allah melayang-layang di atas permukaan air? Ini berarti mulai ada pekerjaan roh Allah. Jadi bukan roh Allah itu nganggur ya. Ya, kesepian, ya melayang-layang karena nganggur, bukan. Di sini pertama kali roh disebut. Ya, dalam bahasa Ibrani adalah ruh yang artinya roh, angin atau nafas. Ya. Nah, roh Allah mengapa dia melayang-layang di atas permukaan air? Ini bukan karena dia kesepian, lalu dia lihat-lihat kondisi bumi yang penuh dengan gelap, dipenuhi oleh air. Bukan demikian. Ya. Nah, terjemahan yang lebih tepat, melayang-layang ini sebetulnya adalah mengerami. Ya, mengerami. Ini terjemahan yang lebih tepat. Nah, kata mengerami itu berarti suatu proses dia akan menunaskan hayat. Ya, seperti ayam ya. Yang mengerami telur, maka dari telur itu akan pecah, lalu keluarlah anak-anak ayam. Ya. Jadi, artinya roh Allah melayang-layang atau roh Allah mengerami di atas air itu, ini adalah permulaan pekerjaan pemulihan penciptaan Allah. Jadi saudara-saudari, saya ulangi, ayat 1 adalah penciptaan sebermula Allah. Itu adalah zaman pra-Adam, sebelum Adam. Penciptaan permulaan. Nah, kemudian ayat 2 bagian atas, yaitu bumi menjadi sia-sia, kosong, gelap gulita, dan samudra, itu adalah menunjukkan bahwa ada penghukuman Allah, penghakiman Allah atas ciptaannya yang sebermula. Nah, ayat 2b, ketika disebut roh Allah mengerami permukaan air, ini adalah permulaan pemulihan penciptaan Allah. Karena itu, mulai ayat 2b, sampai nanti kita melihat hari pertama sampai hari ke-6, ini adalah kisah pemulihan penciptaan Allah. Jadi banyak orang Kristen membaca Alkitab, mengira kitab Kejadian pasal 1 dan pasal 2 itu adalah yang menceritakan penciptaan Allah. Nah, ini tidak tepat. Ya. Karena ayat 1 dengan ayat 2 saja itu sudah terjadi suatu jarak waktu. Di mana Allah menciptakan pada mulanya adalah permulaan waktu Allah menciptakan. Dan segala sesuatu sudah baik dan sempurna. Tetapi terjadi masalah karena pemberontakan iblis. Sehingga Allah harus menghukumnya. Nah, berapa lama Allah menghukum tidak ada yang tahu. Bisa saja ratusan juta tahun kita tidak ada yang tahu. Karena memang bumi kalau diukur umurnya ratusan juta tahun. Ya. Nah, lalu sampai ayat 2b itulah awal Allah mau bekerja. Apa pekerjaan Allah? Yaitu memulihkan, recovery, memulihkan ciptaannya yang sudah rusak, memulihkan ciptaannya yang sudah sia-sia dan kosong, yang memulihkannya kembali. Dan ketika Allah mau memulihkannya,
Allah bekerja melalui rohnya. Ini adalah roh Allah yang mengerami. Nah, kata mengerami berarti dia akan menghasilkan makhluk-makhluk hidup. Dia akan menunaskan hayat. Nanti khususnya di ayat 26, yaitu manusia bagi tujuan Allah. Nah, ini sangat sesuai dengan pengalaman kerohanian kita. Kedatangan roh adalah syarat pertama untuk menghasilkan hayat. Nah, mari kita lihat, ini sangat sesuai dengan pengalaman kerohanian kita. Ya. Di Yohanes pasal 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup. Ya. Rohlah yang memberi hayat. Karena itu roh Allah mengerami, karena dia akan menunaskan hayat. Dia akan menghasilkan hayat. Dari kematian, air kematian, dia akan menghasilkan makhluk-makhluk hidup yang berhayat. Nah, kemudian kita lihat Yohanes pasal 16 ayat 8-11. Kalau ia datang, ia ini siapa? Ia ini adalah roh realitas. Karena Yohanes pasal 16 berbicara tentang roh realitas. Ketika roh realitas datang, ia akan menginsafkan dunia. Akan 3 hal. Akan dosa, keadil benaran, dan penghakiman. Ya. Akan dosa, karena kita tidak percaya Tuhan. Akan kebenaran, karena putra Allah, Kristus, dia telah menggenapkan tuntutan keadil benaran bagi kita. Kemudian akan penghakiman, ini berkaitan dengan iblis. Karena penguasa dunia akan dihukum dan telah dihukum. Saudara-saudari, jadi kita adalah orang berdosa. Nah, orang berdosa, kita ada di bawah penghakiman Allah. Maka hidup kita penuh dengan sia-sia dan kosong. Hidup kita juga di dalam kegelapan dan di dalam kematian. Itulah ciri-ciri orang dosa. Persis dengan ayat 2 ini. Apa ciri-ciri orang berdosa, saudara-saudari? Pertama, hidupnya sia-sia dan kosong. Karena itu, orang mengejar apapun untuk mengisi kehampaan hidupnya. Tetapi apapun yang mereka dapat, tetap sia-sia dan kosong. Karena dia tidak memiliki Tuhan. Dia ada di bawah penghakiman Allah. Kemudian hidup manusia serba gelap. Kalau kita bicara manusia hari ini, banyak berbuat dosa karena hidup di dalam kegelapan. Dan akhirnya dipenuhi dengan kematian. Maka manusia selalu dihantui oleh kematian. Manusia menjadi tua, itu adalah tanda-tanda kematian. Manusia bisa sakit, itulah tanda-tanda kematian. Dan pada akhirnya manusia benar-benar mati. Upah dosa adalah maut. Dari debu tanah kembali menjadi debu tanah. Ini adalah kondisi manusia seperti yang disebut di kitab Kejadian pasal 1 ayat 2a. Tapi puji Tuhan, roh Allah mengerami. Roh Allah datang. Itulah di dalam perjanjian baru di Yohanes pasal 16 adalah roh realitas. Nah, hari ini kita bisa beroleh selamat, puji Tuhan. Bukan karena kita hebat. Kita hari ini bisa beroleh selamat, kita bisa percaya Tuhan, kita beroleh hidup yang kekal karena kita percaya kepada Tuhan. Itu semua karena pekerjaan roh Allah yang mengerami. Roh realitas yang datang. Roh ini menginsafkan kita lebih dulu akan dosa. Sehingga kita mau percaya kepada Tuhan. Roh ini menginsafkan kita akan keadil benaran. Sehingga kita mau menerima Tuhan Yesus. Karena hanya di dalam Tuhan Yesus kita bisa dibenarkan. Dan terakhir, roh ini menginsafkan akan penghakiman. Supaya kita tidak mau ikut dihakimi bersama iblis. Semua sepertiga malaikat dan makhluk hidup yang mengikuti pemberontakan Lucifer, semua dihakimi. Nah, hari ini karena kita diterangi oleh roh realitas, kita tidak mau ikut dihakimi bersama iblis. Puji Tuhan. Haleluya.
Allah mengasihi kita, maka dia mengutus rohnya. Dan roh ini mengerami kita sampai dia melahirkan kita kembali, sehingga kita dihidupkan kembali, memiliki hayat Allah, menjadi anak-anak Allah. Baik tidak, saudara-saudari, ayat 2 ini sepertinya ayat yang apa ini ya? Tapi ini justru menggambarkan kerohanian kita, situasi kita. Baik, kita sekarang simpulkan. Nah, saudara-saudari, pertama adalah jarak antara ayat 1 dan ayat 2 itu berlangsung dalam periode waktu yang lama. Ya, periode waktunya lama. Kemudian jarak antara Kejadian pasal 1 ayat 2 dan ayat 3, periode waktu kondisinya itu juga berlangsung lama. Ya, coba saya lihatkan ini. Ya. Nah, saudara-saudari, di dalam kekekalan kita tidak tahu ya berapa lama, karena itu kekekalan yang lampau. Nah, pada mulanya itu terjadi di sini, yaitu permulaan waktu. Ini adalah Kejadian pasal 1 ayat 1. Dia berlangsung berapa lama kita juga tidak tahu. Berapa lama? Berapa tahun kita tidak tahu. Ya, ini sesuatu misteri. Nanti suatu hari kita berjumpa Tuhan, semua yang misteri akan kita ketahui ya. Nah, kemudian di sini terjadi pemberontakan iblis. Nah, begitu terjadi pemberontakan iblis, maka bumi menjadi sia-sia dan kosong, kegelapan dan samudera raya menutupi. Nah, ini kita tidak tahu berapa lama berlangsung. Nah, puji Tuhan, di akhir dari periode ini, datanglah Roh Allah. Roh Allah mengerami air kematian. Nah, nanti kita akan, minggu depan kita lanjutkan ayat 3. Ya, sangat menarik. Begitu ada Roh Allah, kemudian dilanjutkan dengan adanya firman. Dan ketika ada firman, datanglah terang. Nah, maka mulai dari sini, ini berlangsung sampai hari ini 6.000 tahun lebih. Ya. Dari awal Allah memulihkan ciptaannya, yaitu ayat 3, sampai hari ini, kita hitung 6.000 tahun lamanya. Baik, saudari, kesimpulan ketiga adalah, ini adalah peringatan dari kejatuhan kepala malaikat, yaitu kesombongan dan pemberontakan. Sebetulnya inilah juga dosa manusia. Yang keempat, kita harus belajar dari teladan Tuhan Yesus, jangan menyombongkan diri. Amin. Yaitu belajar merendahkan diri, taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Nah, hari ini, merendahkan diri, taat, itulah yang akan bisa mengalahkan iblis atau Satan. Dan itulah ciri para pemenang. Para pemenang adalah orang-orang yang merendahkan diri, karena Tuhan berkata, barang siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan, dan yang meninggikan diri akan direndahkan. Dan kita belajar taat, karena ketaatan adalah ciri-ciri para pemenang. Dan inilah yang Tuhan mau dapatkan untuk menghancurkan iblis. Baik, kemudian hasil dari kejatuhan kepala malaikat adalah penghakiman Allah, yang akhirnya dia harus direndahkan, dijatuhkan, menjadi sia-sia kosong, kegelapan, dan air kematian. Tapi jalan penyelamatan Allah adalah melalui Roh Allah, memberikan hayat, terang, dan kebangkitan. Baik, sekarang kita melihat yang ketujuh, kita perlu setiap hari, setiap saat terbuka terhadap penyaluran Roh itu. Hidup dan bertindak tanduk menurut Roh, hingga dapat memikul salib, menyangkal ego, membuang kenikmatan hayat jiwa, maka hasilnya ditinggikan menjadi para pemenangnya yang mengeksekusi hukuman atas iblis, Satan, musuh, dan seteru Allah. Saudara-saudari, pertama-tama kita memuji Tuhan bahwa kita diselamatkan karena ada Roh Allah yang mengerami, Roh realitas yang membuat kita sadar sehingga kita bertobat. Nah, sekarang aplikasi hari ini apa? Kita tetap perlu setiap hari terbuka terhadap penyaluran Roh itu. Karena pekerjaan Allah adalah melalui Roh itu. Dan Roh itu sekarang sudah ada di dalam roh kita. Maka kita perlu belajar hidup dan bertindak tanduk menurut Roh. Nah, dengan demikian kita hidup berlawanan dengan cara hidup iblis.
Cara hidup iblis selalu mau tinggi, selalu mau naik dan meninggikan diri. Tetapi ketika kita hidup menurut roh, maka hidup kita adalah merendahkan diri. Itu adalah memikul salib, menyangkal ego, membuang kenikmatan hayat jiwa. Puji Tuhan. Inilah ciri pemenang. Maka kita akan ditinggikan menjadi para pemenangnya. Untuk apa? Untuk mengeksekusi hukuman atas iblis. Iblis sudah dijatuhi hukuman. Tetapi dia masih ada. Karena dia belum dieksekusi. Siapa yang mengeksekusi iblis? Adalah para pemenang. Siapakah para pemenang? Adalah orang yang berjalan berlawanan dengan jalan hidup iblis. Orang yang berjalan hidup menurut roh perbauran, memikul salib, menyangkal ego, membuang kenikmatan hayat jiwa, taat sepenuhnya. Dan puji Tuhan, pada suatu hari, para pemenang akan bersama dengan Tuhan mengeksekusi iblis. Merampungkan zaman ini dan membawa zaman yang baru akan datang, yaitu zaman kerajaan 1000 tahun. Tuhan memberkati, saudara-saudari.